Dalam beberapa musim terakhir, ada perubahan kecil namun konsisten yang mulai diperhatikan di pedok balap junior Eropa. Dan perubahan itu tidak datang dari dalam Eropa sendiri. Dalam laporan pengamatan dari berbagai kejuaraan junior, kehadiran rider Asia Tenggara mulai mendapatkan perhatian yang berbeda dibandingkan 1 dekade lalu. Nama seperti Veda Ega Pratama dan Ramadipa tidak lagi sekadar dicatat sebagai partisipan, melainkan sebagai bagian dari diskusi teknis dan evaluasi jangka panjang tim. Awalnya, perhatian ini muncul bukan dari hasil podium, melainkan dari cara mereka beradaptasi di lingkungan baru. Tim-tim Eropa dikenal memiliki sistem pembinaan yang ketat, dengan standar disiplin tinggi dan pendekatan berbasis data. Rider yang datang dari luar Eropa biasanya membutuhkan waktu panjang untuk menyesuaikan diri. Namun dalam beberapa kasus terbaru, proses adaptasi itu terlihat lebih cepat dari perkiraan. Pengamat pedok mencatat bahwa para rider muda asal Indonesia ini menunjukkan perkembangan yang stabil dalam waktu singkat, terutama dalam memahami instruksi teknis, pola latihan dan komunikasi dengan kru. Hal ini menimbulkan diskusi internal di beberapa tim mengenai efektivitas metode pembinaan yang selama ini dianggap baku. Perubahan ini tidak diumumkan secara resmi, tetapi tercermin dari cara pelatih mulai menyesuaikan pendekatan mereka. Fokus tidak lagi sepenuhnya pada latar belakang Eropa, melainkan pada potensi adaptasi individu. Dan dari sinilah, cerita yang lebih besar mulai berkembang. Masuk ke balap Eropa bukan sekedar pindah lintasan. Bagi rider muda, ini adalah perubahan total cara hidup dan berpikir. Menurut catatan kejuaraan junior, rider yang baru masuk sistem Eropa langsung dihadapkan pada jadwal latihan padat, evaluasi berlapis, dan standar performa yang konsisten sejak sesi pertama. Tidak ada fase pengenalan yang panjang. Setiap lap, setiap sesi latihan langsung masuk dalam penilaian. Bagi Veda dan Ramadipa, fase awal ini menjadi ujian terbesar. Mereka datang dari lingkungan balap yang berbeda, baik secara budaya maupun metode latihan. Namun laporan dari kru menyebutkan bahwa keduanya menunjukkan tingkat penerimaan instruksi yang cepat, termasuk dalam memahami data telemetri dan feedback teknis. Hal ini menjadi poin penting, karena banyak rider muda internasional gagal bukan karena kurang cepat, melainkan karena kesulitan mengikuti sistem. Di Eropa, performa tidak dinilai hanya dari hasil balapan, tetapi dari konsistensi progres mingguan. Pengamat mencatat bahwa kedua rider ini tidak mencoba mengubah sistem, melainkan menyesuaikan diri terlebih dahulu. Pendekatan ini dianggap jarang terjadi pada rider baru, yang biasanya mencoba mempertahankan gaya lama mereka. Dari sudut pandang pelatih, sikap tersebut mempermudah proses pembinaan. Ini bukan soal siapa yang paling cepat di awal musim, melainkan siapa yang mampu berkembang tanpa konflik metode. Dan di titik ini, perhatian tim mulai meningkat secara perlahan. Selama bertahun-tahun, sistem balap Eropa dibangun di atas satu prinsip utama. Semua hal harus bisa diukur. Metode pembinaan di Eropa sangat bergantung pada data, mulai dari sudut kemiringan motor, pola pengereman, hingga konsistensi waktu per lap. Sementara itu, banyak rider Asia tumbuh dengan pendekatan berbasis insting dan feeling lintasan. Perbedaan ini sering menjadi sumber masalah. Namun laporan teknis menunjukkan bahwa Veda dan Ramadipa mulai menjembatani dua pendekatan tersebut. Mereka tidak menghilangkan insting, tetapi belajar menerjemahkannya ke dalam data. Ini menjadi poin diskusi menarik di kalangan teknisi. Beberapa pelatih junior mengakui bahwa pendekatan ini membuka perspektif baru. Alih-alih memaksa semua rider mengikuti satu pola, kini mulai muncul pendekatan yang lebih fleksibel, menyesuaikan data dengan karakter rider, bukan sebaliknya. Perubahan ini tidak besar dan tidak diumumkan sebagai kebijakan baru, tetapi terlihat dari cara sesi evaluasi dilakukan. Diskusi tidak lagi satu arah. Rider diberi ruang untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan di lintasan, lalu dicocokkan dengan angka. Dalam konteks pembinaan jangka panjang, hal ini dianggap signifikan. Karena untuk pertama kalinya, sistem yang sangat kaku mulai menunjukkan adaptasi. Dan itu terjadi bersamaan dengan masuknya generasi rider baru dari luar Eropa. Di balik setiap nama yang bertahan di kejuaraan junior Eropa, ada puluhan rider lain yang perlahan menghilang tanpa sorotan. Balap junior Eropa dikenal sebagai lingkungan dengan tingkat tekanan mental tinggi. Usia muda tidak menjadi alasan keringanan. Evaluasi dilakukan secara rutin, dan kontrak bisa dihentikan tanpa banyak penjelasan publik. Dalam situasi seperti ini, ketahanan mental menjadi faktor kunci. Laporan pengamat menyebutkan bahwa banyak rider cepat gagal berkembang karena tidak mampu menghadapi tekanan non-teknis, seperti ekspektasi tim,
dan adaptasi budaya. Dalam kasus Veda dan Ramadipa, keduanya dinilai memiliki pendekatan yang relatif tenang. Mereka jarang menunjukkan reaksi emosional berlebihan saat hasil tidak sesuai harapan. Ini membantu mereka tetap berada dalam jalur pengembangan. Tim biasanya lebih memilih rider yang stabil secara mental dibandingkan yang cepat namun inkonsisten. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa rider dengan hasil mencolok justru tidak bertahan lama. Seleksi ini bersifat alami, tetapi sangat ketat, dan hanya rider yang mampu mengelola tekanan di luar lintasan yang memiliki peluang melanjutkan karir. Disinilah, karakter personal mulai memiliki bobot yang sama dengan kemampuan teknis. Tanpa banyak pernyataan resmi, arah pencarian talenta muda Eropa mulai menunjukkan perubahan pola. Beberapa tim junior kini mulai memantau rider Asia sejak usia lebih muda. Bukan lagi menunggu mereka matang di kompetisi lokal, tetapi mengamati proses adaptasi sejak awal. Ini merupakan pergeseran strategi yang cukup signifikan. Laporan internal menyebutkan bahwa tim mulai mempertimbangkan faktor latar belakang pembinaan, bukan hanya hasil balapan. Rider yang terbiasa belajar mandiri dan beradaptasi cepat dinilai memiliki nilai tambah. Kehadiran Veda dan Ramadipa menjadi contoh kasus yang sering dibahas dalam forum teknis, bukan sebagai fenomena, melainkan sebagai referensi proses. Ini menunjukkan bahwa sistem Eropa mulai membuka diri terhadap pendekatan global. Perubahan ini masih bertahap tetapi konsisten, dan jika tren ini berlanjut, jalur menuju balap dunia bagi rider Asia bisa menjadi lebih langsung dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan besar dalam dunia balap jarang dimulai dengan pernyataan, biasanya dimulai dari kebiasaan kecil yang terus berulang. Dalam konteks ini, kehadiran rider muda Indonesia di Eropa tidak serta-merta mengubah sistem, tetapi memicu evaluasi internal. Cara tim melatih, berkomunikasi, dan menilai potensi mulai menunjukkan variasi. Veda Ega Pratama dan Ramadipa mungkin masih berada di tahap awal karir internasional mereka, namun jejak yang mereka tinggalkan sudah terlihat dalam cara sistem merespons. Bagi dunia balap junior, ini menandai fase baru. Pembinaan tidak lagi sepenuhnya satu arah. Adaptasi menjadi kata kunci, baik bagi rider maupun tim. Dan bagi pengamat, ini adalah sinyal bahwa peta talenta global sedang bergerak. Perlahan tetapi pasti. Dalam beberapa musim terakhir, ada perubahan kecil namun konsisten yang mulai diperhatikan di pedok balap junior Eropa, dan perubahan itu tidak datang dari dalam Eropa sendiri. Dalam laporan pengamatan dari berbagai kejuaraan junior, kehadiran rider Asia Tenggara mulai mendapatkan perhatian yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Nama seperti Veda Ega Pratama dan Ramadipa tidak lagi sekadar dicatat sebagai partisipan, melainkan sebagai bagian dari diskusi teknis dan evaluasi jangka panjang tim. Awalnya, perhatian ini muncul bukan dari hasil podium, melainkan dari cara mereka beradaptasi di lingkungan baru. Tim-tim Eropa dikenal memiliki sistem pembinaan yang ketat, dengan standar disiplin tinggi dan pendekatan berbasis data. Rider yang datang dari luar Eropa biasanya membutuhkan waktu panjang untuk menyesuaikan diri. Namun dalam beberapa kasus terbaru, proses adaptasi itu terlihat lebih cepat dari perkiraan. Pengamat pedok mencatat bahwa para rider muda asal Indonesia ini menunjukkan perkembangan yang stabil dalam waktu singkat, terutama dalam memahami instruksi teknis, pola latihan dan komunikasi dengan kru. Hal ini menimbulkan diskusi internal di beberapa tim mengenai efektivitas metode pembinaan yang selama ini dianggap baku. Perubahan ini tidak diumumkan secara resmi, tetapi tercermin dari cara pelatih mulai menyesuaikan pendekatan mereka. Fokus tidak lagi sepenuhnya pada latar belakang Eropa, melainkan pada potensi adaptasi individu. Dan dari sinilah, cerita yang lebih besar mulai berkembang. Masuk ke balap Eropa bukan sekedar pindah lintasan. Bagi rider muda, ini adalah perubahan total cara hidup dan berpikir. Menurut catatan kejuaraan junior, rider yang baru masuk sistem Eropa langsung dihadapkan pada jadwal latihan padat, evaluasi berlapis, dan standar performa yang konsisten sejak sesi pertama. Tidak ada fase pengenalan yang panjang. Setiap lap, setiap sesi latihan langsung masuk dalam penilaian. Bagi Veda dan Ramadipa, fase awal ini menjadi ujian terbesar. Mereka datang dari lingkungan balap yang berbeda, baik secara budaya maupun metode latihan. Namun laporan dari kru menyebutkan bahwa keduanya menunjukkan tingkat penerimaan instruksi yang cepat, termasuk dalam memahami data telemetri dan feedback teknis. Hal ini menjadi poin penting, karena banyak rider muda internasional gagal bukan karena kurang cepat, melainkan karena kesulitan mengikuti sistem. Di Eropa, performa tidak dinilai hanya dari hasil balapan, tetapi dari konsistensi progres mingguan.
Pengamat mencatat bahwa kedua rider ini tidak mencoba mengubah sistem, melainkan menyesuaikan diri terlebih dahulu. Pendekatan ini dianggap jarang terjadi pada rider baru, yang biasanya mencoba mempertahankan gaya lama mereka. Dari sudut pandang pelatih, sikap tersebut mempermudah proses pembinaan. Ini bukan soal siapa yang paling cepat di awal musim, melainkan siapa yang mampu berkembang tanpa konflik metode. Dan di titik ini, perhatian tim mulai meningkat secara perlahan. Selama bertahun-tahun, sistem balap Eropa dibangun di atas satu prinsip utama. Semua hal harus bisa diukur. Metode pembinaan di Eropa sangat bergantung pada data, mulai dari sudut kemiringan motor, pola pengereman, hingga konsistensi waktu per lap. Sementara itu, banyak rider Asia tumbuh dengan pendekatan berbasis insting dan feeling lintasan. Perbedaan ini sering menjadi sumber masalah. Namun laporan teknis menunjukkan bahwa Veda dan Ramadipa mulai menjembatani dua pendekatan tersebut. Mereka tidak menghilangkan insting, tetapi belajar menerjemahkannya ke dalam data. Ini menjadi poin diskusi menarik di kalangan teknisi. Beberapa pelatih junior mengakui bahwa pendekatan ini membuka perspektif baru. Alih-alih memaksa semua rider mengikuti satu pola, kini mulai muncul pendekatan yang lebih fleksibel, menyesuaikan data dengan karakter rider, bukan sebaliknya. Perubahan ini tidak besar dan tidak diumumkan sebagai kebijakan baru, tetapi terlihat dari cara sesi evaluasi dilakukan. Diskusi tidak lagi satu arah. Rider diberi ruang untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan di lintasan, lalu dicocokkan dengan angka. Dalam konteks pembinaan jangka panjang, hal ini dianggap signifikan. Karena untuk pertama kalinya, sistem yang sangat kaku mulai menunjukkan adaptasi. Dan itu terjadi bersamaan dengan masuknya generasi rider baru dari luar Eropa. Di balik setiap nama yang bertahan di kejuaraan junior Eropa, ada puluhan rider lain yang perlahan menghilang tanpa sorotan. Balap junior Eropa dikenal sebagai lingkungan dengan tingkat tekanan mental tinggi. Usia muda tidak menjadi alasan keringanan. Evaluasi dilakukan secara rutin, dan kontrak bisa dihentikan tanpa banyak penjelasan publik. Dalam situasi seperti ini, ketahanan mental menjadi faktor kunci.